Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di hari yang penuh berkah ini alhamdulillah kita kembali bermuajahah, bertafakur, bertadabur dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat hati kita yang tulus, ikhlas, ridho karena Allah, menuntut ilmu Islam, menuntut ilmu agama, menjadi catatan amal soleh dan menjadi wasilah kita untuk sampai kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini Al-Fakir ingin membahas tema terkait kesombongan akan membawa keterpurukan. Kesombongan adalah pakaian-pakaian Allah, bukan pakaian-pakaian manusia, yang tidak patut bagi kita untuk bersifat sombong. Karena pada hakikatnya manusia itu lemah. Manusia itu tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi barang tentu semestinya bagi kita untuk senantiasa menjauhi dari sifat-sifat sombong, dari sifat-sifat takabur, dan mewujudkan sifat rendah hati, menjadi orang yang senantiasa serba memiliki kekurangan. Bukan orang yang merasa lebih, bukan orang yang merasa serba segalanya dari orang-orang lain. Jamaahku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada catatan sejarah di mana kesombongan Fir'aun membuat kesengsaraan yang membuat dirinya terpuruk, kemudian mati mengenaskan, tenggelam dalam Laut Merah. Kesombongannya terhadap dakwah Nabi Musa alaihissalam menjadi bukti sejarah sosok manusia sombong, manusia yang angkuh, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbakumul a'la, aku ini Tuhanmu, karena merasa dirinya kuat, tidak pernah sakit, sehingga dia menganggap dirinya Tuhan, sehingga dia merasa patut disembah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sampai-sampai kemudian Fir'aun menantang Nabi Musa untuk kemudian menangkap dan menyadarkan dan mengajak Nabi Musa agar tidak kembali berdakwah kepada jalan Allah. Kesombongan Fir'aun tergambar dalam surat Yunus ayat 79 yang berbunyi, qala fir'aunu utuni bikulli syahirin alim. Berkata Fir'aun terhadap pemuka-pemuka kaumnya, hadirkanlah penyihir-penyihir ulung. Fir'aun menantang Nabi Musa, kemudian menghadirkan tukang-tukang sihir yang sangat sakti mandraguna di zamannya, yang sangat hebat dan sangat ulung, sehingga ketika dipertemukan dengan Musa, dengan Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun berharap Nabi Musa alaihissalam kemudian tunduk dan patuh terhadap Fir'aun. Ternyata ketika para tukang sihir itu melemparkan tongkat-tongkat kecilnya yang berubah menjadi ular-ular kecil yang banyak, Fir'aun melemparkan tongkatnya yang besar dan berubah menjadi ular yang besar. Itulah satu bukti kekuasaan Allah, di mana sihir itu adalah tipu daya. Sihir tidak akan bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita petik hikmah ibrah di balik kesombongan Fir'aun, bahwa pada dasarnya biasanya pasti orang-orang yang menyombongkan diri akan dihinakan oleh Allah di depan orang banyak. Orang-orang yang menyombongkan diri akan terpuruk, akan terhina di tengah-tengah masyarakatnya. Terbukti Fir'aun, terbukti dihinakan, disengsarakan di tengah-tengah pengikutnya, di tengah-tengah kaumnya. Kemudian Fir'aun dimatikan dalam keadaan mengenaskan, tenggelam di Laut Merah. Itulah sedikit hikmah cerita kesombongan Fir'aun yang menjadi ibrah bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, agar senantiasa berdoa menjauhkan diri dari segala sifat takabur dan kesombongan. Karena kesombongan dan takabur bukan milik kita. Kesombongan dan takabur adalah pakaian Allah. Pakaian kita hamba Allah adalah pakaian takwa. Kesimpulannya,
Mari kita hindari sifat-sifat sombong dan takabur agar kita mendapatkan kehidupan yang baik, mendapatkan kehidupan yang berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.